Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Nggih. Pripun Mbah? Layah-layah kalih ngantuk-ngantuk nggih Mbah nggih. Nggih. Pun ngantuk jam sak meten Mbah. Mengke bakdo ngisa langsung sari nggih. Alhamdulillah. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, pada kesempatan malam ini alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah berikan kita nikmat untuk bisa belajar bersama tentang agama ini, khususnya tentang tarbiyatul aulad fil Islam, didik anak dalam Islam. Nanti Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai pembahasan secara khusus mulai pekan depan, nggih. Kita akan pakai kitab ini, nggih. Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Ini kitabnya. Terus sudah ada terjemahnya beberapa. Nanti kalau yang mau membaca terjemahnya atau nanti sini ada perpus mboten mriki. Masjid penentan perpus dereng. Nek wonten nanti saya sumbang buku. Kalau enggak ada nggih, ayo kita buat. Nah, ini sudah ada lemari, sudah lumayan nih. Nanti tinggal nambahin lemari ngoten nggih. Khusus untuk buku-buku. Ya, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sedang di sini kan bisa baca. Nanti juga tiap pekan insya Allah kami bawakan buletin ya. Ini enggak pas bawa buletin ya? Enggak ya. Kemarin betul buletin, oh enggak betul yang pas pengajian ini kan nggih embun pagi keramat. Nah nanti juga pengajian embun pagi insya Allah tim sajadah juga siap nanti bantu tiap ahad nggih. Nanti akan ada tim yang datang untuk merekam sehingga apa yang disampaikan para pembicara di embun pagi nanti juga bisa dibagikan ke yang tidak bisa hadir langsung. Nah Bapak Ibu, kita mulai dari mengapa kok kita membahas pendidikan anak menurut Islam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti tema kita adalah mendidik anak meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek menurut jenengan, antara jenengan kalih Kanjeng Nabi kalih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku pinter pundi? Pinter Rasulullah. Kalau dalam urusan didik anak, pinter siapa? Pinter Rasulullah. Kalau sama profesor dari Barat, pinter siapa? Yakin. Nah, jadi kalau sebagai Muslim, ya Bapak Ibu, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa pendidikan yang ditetapkan, diterapkan oleh Islam, lalu diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Oleh karena itu, kita nanti akan ngikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Nah, di dalam kitab ini, Bapak Ibu, satu di antara yang diingatkan oleh Dr. Suwaid adalah tentang doa. Jadi, di awal-awal sudah ada doa-doa. Ada doa-doa yang dianjurkan dibaca oleh orang-orang beriman. Nah, beberapa doa yang disebutkan oleh beliau adalah ini ya. Contohnya di surat Ali Imran ayat 8. Apa mboten? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kolbu kami, hati-hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah mau ke masjid, moga-moga tetap rajin ke masjid sampai meninggal dunia. Sudah mau ngaji, maka semoga tetap ngaji terus-menerus sampai wafat. Nah, ini kita doanya ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan condongkan kolbu kami, jantung hati kami ini kepada kesesatan setelah mendapatkan petunjuk dari Engkau ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan, anugerahkan kepada kami ini rahmatmu, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau wahai Allah adalah yang maha pemberi karunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini alhamdulillah iman Islam, moga-moga tetap iman dan Islam. Alhamdulillah mau sholat, insya Allah moga-moga terus sholat, menegakkan sholat. Itu juga kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Ini doa yang sangat baik nih Bapak Ibu nih. Setelah sholat silahkan doa dengan doa ini tadi. Kemudian doa yang lain adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah menuju ke Fir'aun, beliau berdoa, doa ini apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb kami, ya Rabbku, isyrah ya, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku atau lisanku, supaya mereka memahami pembicaraanku. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, doa-doa yang dianjurkan. Ini masih banyak doanya. Ini saya tambah satu lagi aja, yaitu doa di surat Al-A'raf ayat 89. Surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nih niki ketinggalan ibu-ibu, bapak-bapak jarang tuh nih. Surat Al-A'raf ayat 89. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Ini ceritanya ada nabi suka dizolimi kaumnya, didakwahi kok enggak mau, maka doa dengan doa ini. Jadi sebenarnya di dalam Quran Bapak Ibu ada banyak sekali doa yang sangat dianjurkan. Ini yang enggak ada di kitab ini, maksudnya tidak ada di pembukaan kitab ini, adalah doa yang pernah kita singgung. Pendek sekali, doa minta ilmu. Napa doa ini pun? Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan bagiku ilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah dalam setahun ke depan, setahun nih target ini, kita khatamkan kitab ini. Kalau dari yang kita khatam, lanjut, ngerti nggih? Pokoknya kita harus, setelah kemarin yang tipis-tipis, kita sekarang mulai yang agak tebal. Nah, kenapa kok disebut judul aslinya kan Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl.
Kenapa kita ini dianjurkan, diperintahkan mengambil manhaj, mengambil cara, mengambil pedoman dalam didik anak pakai at-tarbiyah an-nabawiyah, pakai pendidikan gaya Nabi, pendidikannya Nabi. Niku napa Bapak Ibu? Kenapa kok kita itu kok milih Rasulullah sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam didik anak? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Contoh yang baik, bahasa Quranipun uswah hasanah. Enten mboten niki mbah uswah hasanah enten mboten niki? Karena ada kadang nama anak uswatun hasanah. Niku contoh yang baik. Jadi yang menetapkan Rasulullah sebagai sebaik-baik teladan langsung Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu-ibu, bapak, kita pernah bahas nggih, ngaji ngeten niki, ngaji didik anak niku untuk para orang tua, para simbah niku wajib napa sunah? Wajib. Begitu seseorang mau menikah atau dia punya tanggung jawab mendidik orang lain, terutama anak-anak, apalagi pun gadah putra pun gadah putri tambah putu, maka hukumnya wajib atas orang ini untuk belajar pendidikan anak dalam Islam. Karena kalau tidak begitu, nanti dia didiknya pakai cara apa? Nah, kalau nggak pakai cara Islam, pasti anaknya nanti jadi rusak. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif, lurus. Jangan tengok-tengok. Jangan lihat-lihat, mengambil petunjuk dari non-Islam. Boleh mengambil di luar Islam kalau sesuai dengan Islam. Jadi yang menetapkan sesuai atau tidak Islam napa mboten? Islam, bukan psikologi, bukan komunikasi, bukan barat, bukan timur, bukan utara, bukan selatan, tetapi Islam. Berarti harus sesuai dengan aturanipun Gusti Allah. Umpaminipun ibu-ibu, umpaminipun nggih, umpaminipun ngeten. Ini kan nanti ada snack. Ada snack kan nggih? Snacknya itu yang penting enak atau yang penting halal? Kalau ngikuti aturan Allah, yang penting halal. Kalau bisa sudah halal, thayyib. Thayyib niku napa? Bergizi, nggih, bergizi. Kemudian nggih napa nek saged nggih enak. Jadi enak itu terakhir. Yang penting halal dulu. Tapi kalau bisa setelah halal, thayyib, ya bergizi, berkualitas. Ada ibu-ibu makanan halal tapi enggak thayyib. Enten mboten? Enten. Contonipun napa? Contonipun napa? Kathah jenengan gadah sekul, punya nasi basi. Nasi basi itu halal apa mboten? Halal. Tapi thayyib mboten? Mboten, mungkin keracunan. Makanya ada beberapa sekolah itu makan apa itu terus keracunan. Mungkin makanannya halal, tetapi tidak thayyib. Wah, ini Mas Thayyib datang loh saya. Ini Mas Thayyib ini halal enggak nih? Ya halal insyaallah ya. Jadi sudah, itu halal itu jadi pakai halal dulu. Jangan nyari enaknya dulu. Wah, semuanya enak. Tapi babi, wah na'udzubillahi min dzalik. Sementing enak, masaknya pakai minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah sama, didik anak itu jangan nyari enaknya, didik anak itu nyari benernya dulu. Yang bener yang bagaimana? Baru yang setelah benar, lalu kemudian kita cari yang lain. Maksudnya cari yang benar itu sesuai yang, tapi standarnya harus benar. Untuk benar kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu termasuk dalam didik anak kepada agama ini. Agama ini lengkap nopo dereng? Sempurna nopo dereng? Sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sudah sempurna Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang gaya, wah kita ini harus ikut zaman modern. Loh, memang kamu kira Quran gak sesuai zaman modern? Memang kamu kira ajaran Rasulullah itu nggak sesuai dengan zaman modern? Berarti syahadatnya harus ganti gitu. Syahadatnya pun tetap gitu nggih? Nggih Pak nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Clear. Artinya kalau mau menjalani hidup yang benar agar Allah Ta'ala ridhoi, harus ikut Rasulullah. Boleh enggak kita sholat, ini urusan ibadah nggih Bapak Ibu nggih. Boleh enggak kita sholat gaya sendiri? Enggak boleh. Gerakannya ngikuti Rasul, bacaan yang ngikuti Rasulullah. Loh kalau dalam urusan ibadah saja harus ikut Rasul, maksud dalam urusan didik anak terus kita gaya. Rasul sudah ketinggalan zaman. Nonton, jenengan nonton bilang begitu itu. Oh, keplai malaikat nggih. Ini kalau ada orang yang bilang Rasul itu zaman lama, nggak lagi sesuai zaman sekarang. Oh, tenono. So menek ketemu malaikat kaplai pakpok. Oh, ini kebuki malaikat. Oh, ini tuh orang yang bilang kalau ajaran Rasul sudah nggak sesuai zaman ini. Oh, kebuki. Nah, terus ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau berhasil sukses didik anak dunia dan akhirat, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai diperintahkan loh Bapak Ibu, berarti hukumnya wajib. Allah berfirman, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan hai Muhammad kepada mereka ini, kepada orang-orang beriman, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian lakukan itu, ikuti Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ampuni kesalahan dosa-dosa kalian. Didik anak itu ada salahnya mboten Bapak Ibu? Kita kalau didik anak enten kurangnya mboten? Enten. Ada kurangnya, ada salahnya, ada lupanya, ada lalainya. Sudah berusaha ngikuti Rasul tapi masih kadang lupa, masih kadang lalai, masih kadang salah. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh ngikuti Rasul, meski ada salah, ada alfa, ada kurang, ada khilaf, ada khotok, ada dosa, insya Allah Allah ampuni. Pripun? Cocok mboten niki? Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itulah kita harus menyediakan waktu secara serius sinau pendidikanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam didik anak lan putu-putu kan ngoten. Nanti kita akan temukan banyak hadis bagaimana Rasul sebagai simbah didik cucu-cucunya.
Bukan hanya Rasul didik anaknya, bukan hanya Rasul didik anak kecil, tapi juga didik cucu-cucunya. Nanti dalam kitab yang lain juga dibahas bagaimana Rasul didik para remaja. Jadi remaja-remaja dididik, bukan hanya remaja, ibu-ibu dididik, bapak-bapak dididik, simbah-simbah dididik. Itu ada. Jadi Rasul ngajarkan kepada kita cara didik anak, cara didik remaja, cara didik orang dewasa, cara didik keluarga, cara didik bapak-bapak, ibu-ibu, cara didik simbah-simbah. Ada, lengkap. Cuman kadang kita tuh sok keminter, belum pernah belajar, nggak pernah baca kitabnya, sok-sokan bilang Islam sudah ketinggalan zaman. Oh, belum pernah digambar malaikat itu sih, belum pernah digoda malaikat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih Bapak Ibu nggih, maka Allah perintahkan kalau kita betul-betul mencintai Allah, buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara sholatnya, cara ibadahnya, termasuk cara hidupnya, secara khusus cara didik anak. Meskipun nanti ada kurang, ada salahnya, insya Allah Allah ampuni. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini saya sengaja, apakah nanti hanya pakai kitab ini? Mboten. Makanya judul kajian kita nanti moga-moga nanti Mas Yusuf ini atau yang lainnya bikinkan pamflet ya. Nanti pamfletnya judulnya Cara Mendidik Anak. Ngoten nggih. Cara mendidik anak mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus, karena judul kitabnya memang ada An-Nabawiyah. Kita ngikuti Rasul agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau ngikuti Rasul itu dijamin sukses napa mboten? Yakin mboten nih? Harus yakin nggih. Mosok sebagai mukmin kita nggak yakin, syahadat kita sudah jelas kok. Yang kedua itu setelah syahadat adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita harus sungguh-sungguh nanti mempelajari teladan Rasul. Makanya nanti lumayan detail Bapak Ibu. Sangat detail. Dari yang konkret sampai yang sifatnya nilai-nilai yang harus kita yakini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sumber utama kita dalam belajar bagaimana pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Pertama adalah Al-Quran dan tafsirnya. Jadi nanti kadang saya akan sebutkan ayat dan tafsirnya. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah plus syarahnya. Jadi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, pendiaman Rasul plus keterangan dari para ulama. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab yang telah ditulis secara khusus tentang pendidikan anak. Nanti kalau di sini sudah ada perpusnya, insya Allah minimal tiap bulan sekali dari kami, dari saya atau dari Sajadah nanti infak buku. Karena penting Bapak Ibu, masjid punya buku, punya perpustakaan itu penting. Monggo silahkan siapkan lemarinya. Nanti kita isi tiap bulan minimal 1. Siapa yang baca? Ya kita bareng-bareng. Jadi kalau buku yang dibawa adik-adik itu kan dibawa ke sini nanti dibawa pulang. Yang ini mboten. Yang ini kita taruh. Kenapa? Karena masjid itu salah satu lembaga pendidikan terpenting di zaman Rasul. Termasuk disediakan buku-buku bergizi, jangan buku-buku haram. Buku-bukunya juga harus halal dan thayyib. Jadi kalau dibaca itu ya bergizi, bermutu, berkualitas tinggi. Ini ada senior itu menyampaikan kabar gembira. Alhamdulillah ada buku Sirah Nabawiyah untuk anak-anak laris manis. Nah, nanti kalau sudah ada perpusnya, insya Allah kami belikan.
Jadi buku tentang kisah Nabi untuk anak-anak itu larisnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya ikut seneng. Berarti ternyata anak-anak dan remaja kita itu sebenarnya masih mau membaca. Cuman kadang bukunya nggak ada. Atau kalau ada nggak berkualitas. Nah, kita adakan buku-buku yang halal dan thayyib. Ini Mas Thayyib ini juga sedang menyelesaikan Sirah Nabawiyah. Wah, tebelnya berapa Mas Thayyib? Berapa? 600 halaman. Lebih mungkin ya. Alhamdulillah kita dukung. Ini Mas Lukman ini tiap pekan setor satu bacaan, nanti diringkas sama teman-temannya. Tiap pekan santri-santri sajadah kami dorong untuk membaca minimal satu buku, kemudian setor ringkasannya pakai tulisan tangan. Nah, nanti masuk ke kutab. Nah, kutab-kutab di tempat kami kelas 4, 5 ke atas juga sudah mulai diminta setor ringkasan baca. Orang tuanya juga diajak, ayo baca minimal 1 halaman sehari. Nek tentanggilan pripun damel program niku napa? Jamaah pengajian Al Ihsan Tangkilan punya program baca 1 halaman setiap hari. Ringan apa ringan, Bu? Pak? 1 halaman sehari ringan apa mboten? Ringan. Nanti kalau mau nambah silahkan. Tapi minimal 1 halaman dulu per hari. Nggak punya buku bilang ke saya kasih buku. Saya kalau bikin program insya Allah nyiapkan bukunya. Saya barusan beli buku banyak. Sebagiannya sama judulnya untuk dihadiahkan. Jadi kalau jenengan bingung mau baca buku nopo, bilang ke kami, nanti kami sediakan bukunya gratis. Apa? Pokoknya nanti daftar kemauan, nanti pokoknya insya Allah kalau nggak punya buku kami belikan buku. Tenang kemauan, karena kita ini harus punya kebanggaan beli buku, baca buku. Saya tiap bulan anggaran beli buku harus di atas anggaran beli pulsa. Beli pulsa 52.000, berarti beli buku minimal 55.000. Biasanya sih lebih. Kadang banyak lah pokoknya, ratusan ribu saya biasanya beli buku. Kenapa? Karena penting. Ngoten nggih Bapak Ibu, ini prolog awalan. Insya Allah mulai pekan depan kita belajar tentang cara mendidik anak menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, pas nggih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.